sore teman-teman semuanya, selamat sore juga seluruh follower yang sangat amat setia nungguin kosan. Soalnya gue juga ngerasa udah cukup lama kosan nggak ada, karena itu program gue di bulan puasa kemarin. Tapi ternyata setelah gue ngecek DM itu ratusan yang nanyain, bukan puluhan, ratusan yang nanya. Jadi gue berpikir apakah gue harus bikin kosan lagi setiap minggu? Gak tahu ya, tergantung voting aja. Kalau votingnya oke, gue bikin kosan yang ada ajak ngobrol siapa-siapa aja, tergantung DM-nya kalian juga mau ngajak ngobrol siapa, gue terserah. Karena gue bisa ngajak ngobrol siapa aja insya Allah ya, karena kan gue gak punya muatan apa-apa ya, gue cuman ngajak ngobrol teman-teman gue. Tapi khusus untuk hari ini temanya adalah kita mau ngebahas masalah custom mobil atau monster custom di Indonesia. Karena gue menganggap dunia percustoman Indonesia ini sedang berkembang yang luar biasa gitu ya. Cuman belum bisa mobil-mobil itu diterima di negara kita sendiri. Lebih banyak dicelaknya lah daripada di-appreciate. Tapi lucunya justru mobil-mobil custom buatan Indonesia sangat keterima di luar negeri. Jadi mobil-mobil ini banyak dijual di luar negeri. Motor-motornya pun juga, motor custom yang dibikin di Indonesia lakunya di luar negeri, dibawa ke luar negeri, dijual di luar negeri. Kenapa begitu? Karena mobil custom dan motor custom Indonesia nggak boleh jalan di Indonesia, karena regulasinya belum ada yang ngatur. Nah sekarang kita kan juga lumayan ya kucing-kucingan ya, kalau punya motor custom mau mobil custom, mau tempel nomor apa ya, terus gimana ya kalau ngerubah mesin ya, gimana ya kalau ngerubah sasis ya. Itu selalu jadi pembicaraan semua orang, tapi nggak ada yang bisa speak up tentang ini. Kita harus cari solusi gimana sih gitu loh. Nah di hari ini gue akan mulai secara continuous akan ngebahas tentang mobil-mobil custom yang ada di Indonesia. For sure motor juga, karena gue sempat cerita di video gue kalau gue pernah nemuin kasus bahwa si Thrive motor itu bikin salah satu motor terbaik di dunia loh, bukan di Indonesia, di dunia. Mau berangkat ke Amerika, tapi motornya nggak boleh berangkat. Soalnya yang ditanya adalah surat-suratnya mana. Ya, menurut gue mungkin kalau ditanya surat-surat sasisnya mana, mungkin kasih aja ya bon beli pipa berapa meter untuk jadi motor kali ya. Kalau basicnya suratnya dari mesin motornya ya mungkin harus dicari. Tapi kalau mesinnya taruh tergeletak dan itu bisa pakai ya motor yang ada di bawah, mesin yang ada di bawah, terus gimana nyari mesinnya? Jadi kita juga nggak tahu gitu. Kalau kita tukar mesin mobil atau mesin motor kita beli dari luar negeri mesinnya, terus ada PM yang nggak ada di sini, terus apa gitu solusi? Gue juga nggak tahu. Nah sekarang kita mulai dulu pelan-pelan yang udah nyata gitu ya. Nyata adalah di Semarang ada seseorang yang menurut gue hebat banget, yaitu Mas Yudi dari Yumos Garage. Nah si Yumos Garage ini memproduksi replika Dakota yang kita sebutnya Dakobras. Kita di Indonesia nggak setiap kali dengar Dakobras langsung yang gitulah gitu reaksinya. Tapi malah orang-orang di luar negeri yang come on man, kita udah nggak bisa dapetin yang asli, udah kita bikin aja gitu karena kenyamanannya gitu, penampilan juga baru apa segala macam. Oke, yang penting kita tuh karena antusias, jangan terlalu idealis lah gitu jadi orang. Kita masing-masing punya market. Nah di sini gue mau ajak ngobrol Mas Yudi dari Yumos Garage untuk menceritakan apa sih, kenapa sih dia bisa bikin kayak begini. Mungkin kalian pernah dengar tapi kalian sendiri juga belum pernah tahu orangnya seperti apa. Jadi gue mau coba undang, semoga Mas Yumos, Mas Yudi udah ada di sini, coba ya. Wow. Halo Mas Yudi. Halo. Apa kabar? Baik, masih Mas. Jadi saya memperkenalkan Mas sebagai orang yang punya kreativitas yang luar biasa hebat, dan itu mungkin semuanya udah pernah lihat di Instagram, Yumos Garage, tapi belum pernah ada yang lihat kali orang aslinya kayak gimana. Nah inilah orang yang ada di belakang kreasi, modifikasi VW yang selama ini kita tahu. Terima kasih, Mas Igar. Itu di belakang mobil-mobilnya Mas? Iya, kebetulan itu mobil buatan Mas semua di belakang tuh. Iya, di belakang ini ada beberapa produk replika Dakota. Kalau di Indonesia kita biasa memanggil Dakota, tapi kalau di dunia internasional kita biasa memanggilnya split bus atau split screen ya. Nah ini ada beberapa model juga yang udah kita bikin dan siap untuk dikirim ke beberapa negara juga. Nah
itu dia Mas, itu yang saya pengen bahas Mas. Ya, Apa cerita pertama kali ya? Apa ceritanya pertama kali? ya. Kok Mas bisa sampai kepikiran bikin mobil replika? Kan di Indonesia sebetulnya mobilnya ada gitu ya. Iya. Mungkin Mas lebih lama mainan VW. Apa yang menyebabkan akhirnya replika itu jadi naik? Yang asli itu kemana? Terus awal ceritanya gimana? Coba Mas, ceritain dikit ya Mas. Oke, jadi sekitar 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu populasi Dakota itu di Indonesia cukup banyak, Mas. Iya, Jadi betul. kemudian dalam waktu mungkin kurang lebih 2 tahun itu banyak sekali pecinta VW dari luar negeri yang mencari VW Dakota, jenis Dakota di Indonesia. Dan banyak pula yang menjual itu nggak hanya cuma orang VW sebenarnya, dari mungkin dalam tanda kutip pedagang-pedagang juga ya, itu menjual jenis Dakota ini ke luar negeri. Sehingga dalam kurang lebih sekitar 2 tahun kurang lebih ya, jadi populasi VW di Dakota di Indonesia ini hampir sekitar tersisa itu kurang lebih waktu itu sekitar 50-an lah, dari total mungkin sekitar 300-400 unit ya. Serius Mas? Ya. Serius tinggal segitu? Sekitar segituan. Kalau kita bisa cek sekarang ini mungkin sekitar 50-an, nggak lebih dari 50 totali ya, totali yang original. Iya. Nah kemudian pada waktu itu di luar negeri masih banyak sekali permintaan Mas untuk jenis Dakota ini. Nah ada salah satu customer waktu itu, pertama kali klien saya dari Jepang itu kontak saya waktu itu mencari-cari, bisa carikan Dakota original nggak di Indonesia. Saya bilang di Indonesia sudah nggak ada, sudah populasinya sudah habis dan harganya waktu itu sudah mulai naik. Kemudian saya waktu itu coba tawarkan Mas, gimana kalau saya bikinin replika. Nah pada waktu itu orang Jepang nggak tahu replika itu sebenarnya kayak apa sih replika. Saya bilang ya udah deh, saya bikinin satu aja sampel waktu itu, sampel saya bikinin satu, modelnya yang simple waktu itu 11 window. Kalau Dakota kan macam-macam ya modelnya ya, ada 11, 13, 15, 23 dan 21. Tapi saya bikin 11 window dulu deh. Oke, saya buatin. Setelah saya buatin, interiornya saya bikin camper. Di luar ekspektasi saya, ternyata mereka menerima dengan antusias. Jadi dia lihat, loh bingung, loh bedanya apa ya? Dia bedanya apa ini dengan ini? Ya saya ceritain ini basicnya dari kombi Brasil tahun 80 sampai 85. Karena dari pilar B ke belakang itu kan sama Mas, bodinya. Sama. Saya hanya facelift dari pilar A ke pilar B, mukanya itu, pintu, kemudian dashboard, kemudian lantai depan, kemudian detail di belakang itu hanya di bagian engine kompartemen, kemudian pintu kupu, kemudian ventilasi udara. Nah di situ ada beberapa perubahan yang mendekati ke original Dakota. Setelah saya kirim, ternyata mereka terima sangat baik dan repeat order. Repeat order pertama kali itu ke Jepang, kita ke Jepang, repeat order pertama kali. Jadi setelah kita kirim 11 window, langsung mereka, karena di Jepang pada waktu itu di Fukuoka ya, Fukuoka itu waktu itu lagi musim food truck Mas. Food truck, tetapi dengan dia minta yang lucu lagi nih, dia minta sasisnya sama mesinnya mobil Jepang, minta Matic. Jadi casingnya Dakota, mesin sama sasisnya pakai Toyota. Jadi mix waktu itu ke Jepang pertama kali. Jadi kalau orang Jepang kan nggak mau ribet dengan manual ya, nggak mau ribet dengan manual. Dia pakainya yang praktis, pakainya Matic. Jadi kita kirim waktu itu pakainya pertama kali itu kita modif pakai mobil L300 Mas. L300 tahun 82. Mitsubishi akhirnya. Mitsubishi. Kita ambil sasis sama mesinnya, kita ganti Matic, bodinya kita bikinin dari Dakota, dibikin Putra. Nah, kemudian setelah dari Jepang, kemudian kita mencoba lagi ekspansi ke beberapa negara, karena ternyata dari Jepang itu mereka merekomendasikan ke berbagai rekanan dia yang ada di Eropa, di Australia, kemudian di Amerika. Akhirnya kita lah coba membuat diversifikasi model dari 11 window, karena di Eropa yang sangat populer kan 23 window atau Samba. Banyak. Skylight. Betul. Akhirnya kita produksi paling banyak Samba dengan jenis camper hingga saat ini Mas. Samba camper, karena
secara valuasi juga mobil aslinya gila harganya kan. Betul. Mobil aslinya. Betul, betul, Ah, ah, betul, ah, ah, ah. betul, gitu. Nah, Mas, kalau Mas bilang kan tadi kan Mas bikin untuk Eropa ya, untuk Ya. Jepang, Eropa, Amerika, segala macam. Ya. Itu setiap kali masuk ke negara dia, kan tadi kan bilang Dakota, bodinya Dakota, tapi Ya. ternyata sasis sama mesinnya L300. Betul. Ya kan? Ya. Nah, regulasinya mereka gimana? Kok boleh sih nerima mobil kayak gitu? Nah, gini, uniknya Jepang, terutama di Fukuoka, itu mereka menerima Ya. semua modifikasi apapun. Jadi saya juga sangat apa ya, di luar dugaan bisa menerima mereka itu bentuknya VW, tapi mesinnya Mitsubishi, dia Iya. welcome banget dengan Iya. modifikasi ini. Oke. Bahkan saya kirim ada sekitar Oke. totalnya ada 7 yang mesin pakai Mitsubishi itu ke Fukuoka. Oh ya? Itu Fukuoka. Oke. Tapi tiap negara mempunyai regulasi berbeda. Jerman, misalnya Iya. ke Jerman itu sangat ketat sekali untuk regulasi. Setiap kali Jerman menerima mobil modifikasi dari luar, negara Eropa lain akan mengikuti Jerman. Jadi Jerman ini dijadikan salah satu patokan ya, Kiblatnya ya. kiblatnya Patokannya, untuk iya. registrasi. Customer saya yang dari Eropa pertama kali memang dari Jerman, Mas. Nah, baiknya si klien saya ini, mereka memberikan masukan-masukan agar mobil dari luar itu bisa diterima di negaranya mereka. Jadi mereka ngasih list sasis seperti apa, mesin seperti apa, brake seperti apa, wiring seperti apa, semuanya dikasih ke saya regulasinya. Iya. Jadi dari regulasi itu akhirnya saya ngikutin aja apa yang mereka minta. Ya alhamdulillah sampai sekarang diterima untuk di negara Comply itu ya. Jerman. Iya. Jerman. Iya. Berarti regulasinya comply ya, antara permintaan mereka sama yang Mas bikin tuh masuk ya, regulasinya tuh nggak coba-coba gitu. Jadi mereka udah punya standarisasi regulasi A B C D E, ya udah ikutin aja satu-satu. Bener nggak kira-kira gitu? Iya, iya. Karena begini, kalau kita masukin ke misalkan ke Jerman, begitu ada salah satu item yang tidak lolos ya verifikasi, mobil itu akan diturunkan lagi dari MOT, dari istilahnya di sana itu untuk Departemen Perhubungannya yang menyeleksi kendaraan. Diturunkan, kemudian mereka masuk ke kawasan berikat untuk direstorasi di situ, dibenerin dulu. Selesai dibenerin akan dikasih solusi ya. Dikasih solusi. Dimasukin lagi ke uji tadi itu, dari uji emisi, brake, mesin semua. Begitu lolos baru boleh jalan. Iya. Oh gitu. Nah, sekarang Mas, ini lucu nih. Ini arahnya saya makin jelas nih. Misalnya ke Jerman ya. Sekarang kan Euro 4, Euro 5, Euro tinggi lah di sana. Ya. Sementara kita kan pakai basic mobil kan tadi VW lama atau bahkan Mitsubishi L300. Ya. Nah itu gimana ngakalin emisinya? Biasanya kan emisi yang paling kencang tuh yang diomongin, benar nggak? Oke. Kalau di Jerman, mobil dengan tipe VW tertera di dokumen VW, dia tidak boleh dimix dengan tipe apapun, kecuali di Jepang tadi yang saya sebutin. Jadi kalau di Jerman ya dokumennya VW ya harus VW, mesinnya, sasisnya harus VW. Jadi tidak bisa dimix dengan mobil lain, gitu. Iya. Jadi uji emisinya ngikutin misalnya VW tahun 60, ya udah emisinya sesuai dengan VW tahun 60 gitu. Dibalikin ke ini standarnya dia, basic standarnya kan. Betul. Pakem standarnya. Betul. Oke. Dan untuk safety belt mungkin ini sekedar contoh ya, untuk safety belt di tahun pre-60-an di sana tidak harus memakai safety belt. Jadi regulasinya dia menyesuaikan dengan regulasi yang lama. Kalau di Indonesia kan mungkin safety belt semua mobil harus pakai nih. Tapi kalau mobil klasik, iya benar. Tidak harus semua menggunakan safety belt karena dia melihat bahwa mobil di zamannya tidak ada safety belt. Itu sekedar contoh. Betul, di Amerika juga gitu. Soalnya kan di sini sekarang semua orang stereotype nih. Begitu pakai safety belt, semua harus pakai safety belt. Padahal safety belt itu kan ada evolusinya juga. Tahun 50-an tuh belum ada. Tahun 60-an datang seat belt kayak pesawat namanya seat belt. Ketika tahun 80-an baru ada namanya safety belt yang tiga. Itu dulu mungkin lap belt ya. Lap belt. Iya, lap belt ya. Kalau di pesawat namanya seat belt kan, lewat bawah kan. Kalau ini safety belt kalau 3. Ya orang tuh banyak di sini. Ini tuh yang kayak gini-gini Mas ya. Ini tuh perlu kita bicarain karena banyak orang tuh nggak tahu, main stereotype aja. Tapi
di Indonesia sendiri juga sebetulnya kita lagi mencari solusi nih untuk kita yang industri custom, untuk industri restorasi. Ini mau dibawa kemana? Karena kan seperti yang Mas Yudi bilang, Mas tuh punya produk yang diterima di dunia, tapi nggak diterima di negara sendiri kan? Kira-kira gitu kan? Orang tuh punya persepsi yang kenapa nih kayak begini gitu. Kalau orang tanya, ya udah ini deh apa namanya emang perlu surat-suratnya gimana, nanti perubahannya gimana, apa segala macam, ini nggak legal gitu karena mobil lama suratnya nggak jelas ya. Saya bermetafora bahwa Candi Borobudur aja nggak ada PBB-nya, kenapa nggak dibongkar gitu? Karena itu kan adalah hasil kreatif kan, kreasi yang perlu di ini. Nah kita kan sekarang kita ngomongin industri kreatif otomotif, betul nggak Mas? Iya betul. Industri kreatif otomotif. Nah sekarang saya juga mau tanya sedikit. Apa hambatannya Mas justru di Indonesia tidak bisa diterima seperti Mas ke luar negeri? Kira-kira apa Mas yang menjadi hambatannya Mas? Ya, kalau untuk dokumen ya, kita bicara dokumen dulu ya, dulu. Nah kebetulan kalau di tempat kami, yang kami modifikasi ini masih satu platform. Misalkan, kita menggunakan basic dari kombi Brasil, dirubah menjadi tipe Dakota. Kombi Brasil ini kalau di STNK ataupun di BPKB di situ tertera station wagon. Jenisnya juga VW ya, Volkswagen. Kemudian bentuknya pun dia masih VW, Jadi selama ini so far kalau untuk modifikasi dari Brasil ke Dakota itu sementara ini masih menggunakan dokumen yang Brasil. Permasalahannya sekarang ini kalau kita modifikasi misalkan basicnya dari VW Kodok. Betul. Kemudian kita rubah menjadi Porsche ya. Porsche ini sekarang kan memang lagi tren dibuat Speedster. Kedua Porsche 356 Speedster kan. Betul. Nah, itu yang harus memang segera dibuatkan regulasi untuk perubahan bentuk. Nah, surat perubahan bentuk ini selama ini saya memang kalau toh pun mengurus memang persyaratannya cukup complicated. Kemarin setelah Mas Rifat posting kemarin, saya upload di IG saya kemarin, ini luar biasa Mas. Jadi begitu saya upload di IG saya, ada beberapa kawan dari kepolisian, dari Dirjen Perhubungan menghubungi saya untuk membantu permasalahan ini. Jadi ini luar biasa, Mas Rifat, terima kasih. Ini sudah membantu perubahan lah, kita bilang perubahan agar dunia modifikasi dan dunia industri kreatif mobil-mobil custom ini bisa diterima dan dilegalkan dalam artian pengurusan surat, pengurusan bentuk, semua akan dibantu, dipermudah. Jadi ini suatu terobosan baru, kita belum membicarakan, tetapi sudah ada info dari beberapa kawan yang akan mensupport hal ini. Jadi ini luar biasa Mas Rifat mengangkat tema kali ini. Mudah-mudahan lah ini setelah event ini, setelah kita berbicara masalah industri kreatif, segalanya akan berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan di dunia modifikator ya. Iya Mas, karena saya nganggapnya gini loh Mas, saya tuh nggak punya misi pribadi ya, honestly saya nggak melihat untuk saya keuntungan, tapi saya ngelihat payung besarnya bahwa Indonesia itu punya potensi yang terpendam, yang nggak kelihatan, yang pingin nongol takut nongol karena kepentok regulasi. Gue nyetir nih mobil bakal gimana nih gue? Gue nyetir mobil custom nih berubah bentuk, kayak teman-teman saya juga ada Chevy pickup tahun 50-an. Sama Mas, sebenarnya sasisnya L300 atau enggak Innova gitu. Diganti body gitu bla 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 segala macam jadi custom. Terus saya nanya sama dia. Ini kira-kira habis total modifikasinya berapa? Saya bilang gitu kan. Berapa dengan kualitas kayak gini? Ya mungkin bisa 500 juta, 600 juta karena gue harus korbanin satu mobil jadi mobil lain bla bla segala macam. Oh oke. Lumayan nih harganya ya. Iya Pak, tapi mobil yang sama di Amerika $100.000. Exactly the same.
harga bentuknya sama, ya nggak? Iya. Bentuknya sama, pengerjaannya sama, spek mesinnya sama, Iya. di sini segitu harganya. Pairing, hah? Gue sampai kaget sendiri, yang bener loh. Iya. Terus kita juga ini kan Iya. yang kemarin saya sempat Iya. juga lihat ada teman saya juga, Mas Iya. kan spesialis di VW. Teman saya ada yang Mustang gitu kan. Sekarang Mas nyetir Mustang lebih deg-degan daripada nyetir mobil sports car baru. Karena ini kan banyak yang juga basicnya ini kan Iya. gini Mas. Paham. Mobil tua Betul. itu ganti mesin udah lazim lah. Iya. Nggak survive lah mesinnya. Mesinnya udah pasti door deh gitu. Oke, bisa dibilang mobil tua Betul, beneran yang ada di betul. Indonesia Iya, yang mesinnya yang asli. asli. Iya. Bisa dibilang paling 30% lah. Yang asli ya, asli bawaannya ya. Mungkin Iya. mungkin Iya. kalau VW masih dibikin gitu, VW diganti VW lagi gitu mesinnya masih ada. Tapi secara Betul. regulasi mesin lamanya Iya. lupa taruh di mana, esek-esek nggak ada, terus kita mau ngapain? Betul, Nggak punya betul, solusi kan? Nggak punya solusi, nol solusinya gitu. Dan kita bukan mau barang curian gitu, kita emang barang legal. Terus masalah yang kedua Ya. juga, nomor Ya. body karatan, terus mau ngapain? Ya. Dibuang mobilnya, kan jangan, itu kan cerita sejarah Indonesia gitu. Nah, dengan perkembangan ini tuh kayak tau nggak Mas? Kayak dari ojek biasa jadi Ya. ojek online, itu resistensinya tinggi, tapi Ya. harus dijalanin. Lo tau nggak? Harus Ya. ada perubahan yang kita lakukan gitu. Dan kalau dari industri mobil, kan Mas udah membuktikan bahwa ini, Mas ke luar negeri udah berapa tahun? Mas? Pertama kali ngirim tahun di berapa? Pertama kali ngirim itu mobil tahun berapa? 2011. Mas, Kira-kira oke. ya. Total yang dikirim ke luar negeri kira-kira udah berapa mobil? Kira-kira aja, nggak usah tempat number. 50, Sekitar 100 mobil gitu, 200-an, nggak usah Mas. total, not the right number. 200. Gitu. 200. Di Indonesia Oke. ini Berapa yang dijual di Indonesia? kurang lebih Berapa yang sekitar dijual di Indonesia? 30-an ya, 30-an, kurang lebih 30. Iya. Iya. Oke, yang keluar 30, 200, iya, yang keluar 200, yang di sini 30. Iya. Iya kan? Diapresiasi Iya, sama bangsa iya. sendiri Betul, lebih betul. repot daripada diapresiasi sama Iya, orang iya, luar negeri. iya. Iya nggak Mas? Kira-kira gitu nggak? Iya kan? Nah, itu yang saya juga bingung. Saya juga punya teman Iya. Mas, namanya Bram. Dia teman Iya. SD saya 6 tahun, kita satu kelas. Iya. Dia bikin skuter Vespa, namanya skuter 99. Motor dia udah dipakai di film Hollywood, ditaruh di Iya. museum Vespa Itali, kejual ke Amerika, Australia, Itali, segala macam negara ya. Di sini Boleh motornya jalan, nggak ya, boleh iya. jalan. Padahal di semua negara motornya boleh jalan. Iya. Nah, ini ya, Iya. saya tuh pikirannya gini loh Mas. Saya pikirannya gini. Di Amerika ya. Iya. Iya. Industri custom itu sangat didukung atau di semua Betul, negara. iya. Karena Banyak. satu Mas, pertama menyerap tenaga kerja ekstra. Oke. Nomor dua, sumber Iya. pendapatan pajak lainnya dari negara. Oke. Nomor tiga, misalnya lu punya mobil bekas ya yang harus dibuang. Artinya mobil itu Iya. kan dulu waktu baru Iya. pernah bayar pajak kan. Pernah punya surat-surat kan. Nah, BPKB lama itu di Amerika namanya scrap BPKB, itu laku, Mas. Iya. Untuk orang-orang yang bikin mobil baru, yang bikin mobil custom, untuk bayar pajak road legal. Jadi cuma dipinjam nomor BPKB-nya aja gitu. Terus dia declare, oke, mobil barunya dengan nomor BPKB A 12345 gitu ya. Nomor ini mobil itu jadi mobil, misalnya tadinya VW 1600, nggak tahu ya ternyata reinkarnasi ini dia lahir lagi sebagai Corvette 6000 cc. Nah, slot nomor BPKB itu dimanfaatin untuk dia bayar pajak ke negara gitu. Jadi nggak kucing-kucingan gitu, nggak gue harus pakai surat apa ya, gue harus gimana ya gitu. Jadi ada kontribusinya balik. Nah, sekarang kita ini kan lagi di perapatan kebingungan kan, begitu kita udah nyetir mobil kreasi sendiri, ibaratnya cuma tinggal nunggu doang nih. Oke, kapan gue kesiap nih? Iya kan? Karena iya nggak? Honestly speaking itu yang terjadi, iya nggak? Gue pernah punya kasus lucu Mas. Ini kasus Rifat Sungkar pribadi nih. Itu bular ya. Saya bikin, Mas tahu mobil balap saya kan yang off road, yang tubular tuh? Iya. Iya, yang tubular.
Saya berangkat ceritanya balapan ke Banjarbaru lah gitu. Ada balapan di sana. Di tengah jalan di atas car carrier, mobilnya diberhentiin sama polisi. Ya. Car carrier. Ditanya, Mas, surat-surat mobilnya mana katanya. Oke. Saya harus jawab apa, Mas? Surat-surat waktu saya beli pipa sepanjang 80 meter. Atau surat apa? Gitu. Kalau saya tempelin surat mobil lain kan juga salah dong. Bukan untuk jalan raya. Bukan di jalan raya. Kan untuk kebutuhan khusus kan. Untuk kebutuhan khusus saya balapan, saya bikin di Indonesia. Bukan untuk di jalan raya. Jadi antara si mobil custom nih, kalau sekalinya kita bisa bikin mobil custom, kita tuh bisa bikin apa aja kan. Iya nggak? As long as mungkin kita perlu kontrol regulasi. Sekarang ngomong-ngomong regulasi nih, Mas. Kan Mas kebetulan lagi di bengkel nih, ya kan? Oh gitu. Coba dong Mas, ajak jalan-jalan dikit dong. Orang-orang mungkin belum lihat kali. Salah satu mobilnya Mas lah gitu, yang di belakang. Coba Mas, tunjukin Mas. Siapa tahu mereka pengen tahu. Lihat tuh. Ini itu peternakan beberapa replika Dakota. Yang ini Dakota. Samba, kebanyakan Samba Mas. Kita bikin Samba. Ini yang kemarin kita bikin Samba 23 window dengan konsep yang agak beda sedikit karena di dalamnya ada interior modelnya aluminium. Dalamnya ini semua full aluminium. Nah, kemudian setelah kita bikin pertama kali, itu aluminium ketok sendiri. Ketok sendiri, kita ketok sendiri, ya. Jadi interiornya aluminium. Nah, setelah kita coba, ini kan inovasi baru ya, kita desain seperti ini, custom. Kemudian ada repeat order juga, sama, ada klien minta dengan konsep yang sama. Jadi ini juga sama, modelnya juga dari aluminium juga. Nah, ini lagi ngetren rupanya ini juga. Nah, ini luar biasanya Mas, setelah musim pandemi ini justru alhamdulillah justru pasar lokal sekarang ini sangat bagus banget. Pasar lokal bagus banget ini sekarang ini. Luar biasa. Jadi alhamdulillah dari customer Indonesia sudah mulai mengapresiasi karya dari Yumos Garage. Jadi sekarang kita banyak bikin dari bulan Januari sampai bulan Juli ini banyakkan malah justru dari lokal. Dari lokal Mas. Dari lokal, betul. Alhamdulillah, betul. Jadi ini kalau yang di good one. Kalau terus, ini kita bikin Mas, itu tadi saya lihat ini yang untuk ruang finishing. Kita ada beberapa itu juga ada Porsche. Ini sebenarnya Porsche fiber glass kalau ini Mas, fiber glass. Nah. Coba Mas lihat Mas, Oh, tampangnya bagus. Ini nanti lagi kita modif Mas, yang bagian kap mesin ini mau kita ganti Mas ini. Ini lokal yang kita menggabungkan tadi yang untuk bisnis kita bikin mix antara Mitsubishi dengan VW. Jadi ini sasisnya Mitsubishi, mesin Mitsubishi tapi bodinya VW. Ini untuk usaha, untuk shuttle bus atau untuk bisnis lain yang penggunaannya tiap hari dia harus jalan sehingga dibutuhkan mesin dan suspensi yang sangat kuat. Betul. Jadi sekarang ini ada beberapa proyek. Iya. Kemudian Nah, ini sekarang kita lagi fokus. Bagus banget. Ini kita lagi fokus bikin Porsche 356 3E Mas. 3E. Ini 1, 2 kita bikin 3E replika Mas. Replika. Kemudian ini kita bikin yang Spitzer. Spitzer, ini Spitzer juga. Iya. Yang itu juga station wagon. 356 station wagon. Kemudian station wagon Mas. Itu 356. Alhamdulillah ini sekarang ada pesanan untuk lokal Mas. Wah, ini lokal juga ini. Jadi ini 64 Berlin Loom yang satu-satunya setir kanan dipesan oleh orang Indonesia. Ini Mas. Nah ini. Jadi ini ceritain dong Mas. Yang kemarin kan sempat ada tuh di YouTube-nya Mobi ya kalau nggak salah. Mas kan ngebahas si Porsche 1 ini. Ini tuh apa Mas? Jadi ini mobil Porsche 64 Berlin Loom ini adalah cikal bakal dari Porsche pertama kali di dunia dibikin. Cuma hanya ada 3 sekarang ini Mas. Sekarang tersisa tinggal 1. Nah, 1 ini dikolektor oleh seorang kolektor Austria. Nah, saya kebetulan diberi kepercayaan untuk membuat replikanya oleh customer dari Jerman.
Kita bikin kemarin itu 3 unit, 2 sudah kita kirim ke Jerman, tinggal 1 lagi sedang dalam proses. Dan setelah kita pameran di Jogja kemarin, alhamdulillah ini yang kita bikin ini yang untuk lokal, jadi setirnya setir kanan. Kalau kita lihat ini pedalnya pedal sebelah kanan. Ya, ini tandanya orang Indonesia sudah mulai mengapresiasi industri custom dari Yumos Garage. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai mereka berani untuk istilahnya membayar dengan harga yang pantas ya untuk industri aluminium ini ya. Ya, seperti ini. Ada beberapa tukang yang cukup potensial dan berbakat di bidang aluminium sehingga mereka bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik. Moldingnya sih dari sana itu sebenarnya. Itu clay-nya. Luar biasa, Mas. Ini kan dia kasih blueprint ya, Mas. Dikasih blueprint lah ke kita. Nih orang sehingga kita bikin dari blueprint itu dengan kayu ini. Ini untuk mempermudahkan proses pembuatan sih, Mas. Gitu. Ini sasisnya di sini. Gitu. Iya. Sasis pakai sasis Rekodo. Betul, sasisnya Rekodo. Yang dipakai cuma sasis tengahnya aja. Kalau lantai semua bikin dari aluminium. Iya. Semua dari aluminium. Cubing tengahnya aja. Iya, ini juga kita bikin bobber seat dari aluminium semua. Gila. Nah, ini semua full aluminium. Gokil. Semua dari full aluminium. Gitu. Oke. Iya. Iya. Oke. Mas, kalau betul. yang setir kiri, setir kanan, Mas. Ya, kan tadi saya lihat Dakota ada setir kiri, Dakota ada setir kanan. Jadi kalau untuk setir kiri untuk pangsa pasar Eropa, kita modifikasi di steering box. Nah, steering box ini kan di Indonesia agak susah, Mas. Nggak ada kan yang jual untuk steering box setir kiri. Akhirnya kita modifikasi menggunakan setir dari mobil Jepang justru kita modif. Kita modif. Yang penting steering box. Justru modifikasi ini membuat lebih safety. Dia lihat lebih safety dari modifikasi ini. Ini VW Kombi tahun 77 yang dipakai cuma sasisnya aja. Seluruh bodi kita bikin, Mas. Dari depan sampai belakang sampai atap seluruhnya bikin. Seluruhnya bikin kalau yang ini. Snell camper. Dari Perancis ini dijadikan head cover. Ini basicnya VW 100%. Ini head cover. Ya, ini satu-satunya dari bikin. Iya, head cover ini majalah Prancis kalau yang ini. Kemudian apresiasi dari luar negeri ini majalah dari UK. Ini untuk limousine Ultra VW. Iya. Ultra VW. Iya, yang itu. Jepang. Dari Jepang ini Let's Play VW Magazine. Ini majalah terbesar di Jepang. Dia mau menjadi head cover meskipun ini mobil replika. Biasanya mereka nggak pernah istilahnya posting tentang replika ya. Tetapi luar biasa dari 3 negara ini, UK, Prancis, kemudian Jepang, mereka mengapresiasi justru yang replika ini. Padahal majalah ini majalah semua all original. Kalau kita lihat ini majalah semua majalah original. Ini yang untuk pertama kali juga. Jadi setelah kita diliput di media asing, barulah pemerintah Indonesia mulai tergerak. Jadi memang harus kita kasih stimulus dulu, Mas, biar Indonesia, pemerintah ini tergerak hatinya. Kalau mungkin saya nggak diliput di majalah itu, mungkin sekarang kita nggak bisa. Saya terus terang ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk import sementara. Import sementara. Jadi dengan adanya penghargaan tersebut, saya dikasihlah import sementara sehingga saya ada beberapa klien yang restorasi dari California, dari Prancis untuk restorasi di tempat kami. Kemudian setelah selesai kita kembalikan lagi ke negara asalnya. Tapi kalau kita bicara mobil klasik di Indonesia ini setahu saya total mobil di Indonesia ini sekitar 19 juta ya, mobil di Indonesia ya. Mobil klasik ini nggak ada 0,5% ya, Mas. Oke.